ahli geografi, dan satu lagi ahli perencanaan pembangunan. Sebelah saya adalah Profesor Dr. Asep Karsidi, seorang mantan kepala geospasial ya, bukan begitu Prof? Badan Informasi Geospasial. Ini bukan main-main ini. Sebelahnya orang Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pernah menjadi Mensesnek. Jadi saya betul-betul diapit oleh dua tokoh besar nasional yang ini. Saya mulai dari, kita mau bincang-bincang tentang iklim nih Prof. Asep. Atau bencana ya, atau iklim dan tentunya bencana. Kalau Republik ini pemerintah ini keteledor untuk melihat lingkungan, sangat bisa jadi kita mengalami bencana ya kan. Hari ini beberapa bulan ini cuaca kita panas sekali dan pemerintah tidak pernah membicarakan suhu yang panas ini. Padahal sangat bisa jadi mereka marah dan demo ya kan. Seperti apa sebenarnya secara geografi kita itu secara alamnya? Ya. Sebetulnya kalau saya boleh melihat secara utuh dulu ya, bahwa perubahan cuaca, perubahan iklim lah, ya. Yang disebut sekarang akibat dari adanya pemanasan global itu sebenarnya peristiwa perubahan yang berlangsung begitu cepat dan dalam waktu yang pendek. Sebenarnya perubahan kondisi bumi itu termasuk kondisi iklim dan cuaca itu ratusan juta tahun lalu udah berlangsung. Dari mulai bumi itu suasana panas, kemudian masuk era yang bumi itu dingin, ya kan, zaman es sampai ekstrim gitu ya. Ekstrim itu kan terjadi kan perubahan, jadi perubahan bumi ya, global change lah kira-kira. Itu tapi dari sisi waktu geologi dibilang pendek, padahal itu jutaan tahun menurut geologi ya, catatannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan peristiwa perubahan kondisi bumi seperti itu yang kita tahu berlangsung dengan apa yang kita hadapi sekarang, ini sebetulnya sekarang ini harusnya menjadi perhatian utama makhluk hidup di bumi ini. Karena kejadian yang disebut dengan global warming dan climate change sekarang ini itu peristiwa yang jangka waktunya panjang. Amplifiernya itu jadi terjadi gravitasinya begitu pendek. Katakan gempa, nggak tiap hari terjadi gempa kecuali di daerah yang memang potensi tiap hari gempa. Apalagi kita bicara tentang megatrust. Baru potensi ancaman megatrust. Nah, itu megatrust. Kapan terjadinya kita belum pernah tahu. Tapi perubahan iklim itu sekarang begitu cepatnya. Apa yang menjadi sebab? Jadi sebetulnya yang menjadi sebab itu ya unsur manusia. Di sini sebetulnya kemudian yang menjadi menarik buat kita itu bahwa kita sebagai manusia itu begitu tidak sensitif ya. Kita tuh abai terhadap bahwa kita tuh hidup di bumi yang begitu dinamis. Bumi ini dinamis. Perubahannya. Apalagi di era sekarang ini di mana aktivitas manusia itu lebih cepat lagi, dinamikanya lebih cepat lagi. Pengaruhnya lebih cepat lagi kita rasakan sekarang. Jadi ancaman-ancaman bencana oleh karena kondisi alam ini sendiri, ya, semakin pendek yang kita rasakan. Apalagi tidak ada treatment dari manusia atau antisipasi ya. Justru itu yang menjadi pemikiran kita sekarang. Lantas kita itu sadar nggak bahwa dunia itu, bumi itu sekarang begitu cepat mengalami perubahan dan itu sangat related dengan kecepatan kegiatan manusia itu sendiri. Disinilah kegiatan manusia itu jangan sampai abai terhadap bahwa bumi itu memang dinamis. Jadi jangan merasa di dalam tulisan saya
kesombongan teknologi gitu judulnya. Kita jangan merasa sekarang teknologi itu karena kita bisa menciptakan teknologi begitu berkembang dan maju segala macam. Oke, tapi kita abai terhadap kondisi-kondisi bumi yang begitu dinamis. Contoh ya tadi saya bilang tentang megatrust. Itu megatrust itu secara alami keniscayaan itu pasti terjadi gitu. Secara sains Iya, karena memang bumi itu kan bergerak. bentuknya itu kan dalam bentuk lempeng-lempeng yang bergerak. Dan lempeng bergerak ini ya dalam waktu gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin termasuk cepat kalau dibanding dengan zaman-zaman perubahan zaman es. Sekian mili dalam sekian tahun misalkan itu kan. Cuman yang jadi kita takutkan itu bahwa pada saat si lempeng ini bertemu dan dia saling menghujat, ini kan ada potential energi yang belum terlepas. Nah, jadi ini sendiri secara saintifik sudah bisa dipantau bahwa lempeng kita saling berhujat, saling berhujam begini ya, ketemu saling berhujam, saling dorong begitu secara saintifik bisa ketahuan. Energinya berapa secara saintifik ketahuan. Dan sekali-kali bahwa ada pelepasan saya saintifik ketahuan. Tapi bagaimana kemudian ada salah satu titik yang paling lemah kemudian menjadi satu pelepasan energi yang mengakibatkan megatrust, kapannya itu kita belum pernah. Nah, karena kita paham bahwa ini satu keniscayaan secara alami, tapi kita juga paham bahwa ini tidak pernah tahu kapan. Artinya kan kita harus antisipasi. Di sini yang kita harus betul-betul membangun kesiapan diri kita terhadap berbagai ancaman yang ada di bumi ini gitu. Baik ancaman tadi yang berkaitan dengan gempa ya, maupun ancaman yang berkaitan dengan masalah iklim. Prof, sejauh ini menurut teman-teman Anda, apakah pemerintah sudah siap menyiapkan itu semua? Ya, kan itu ada kaitannya dengan bencana ke depannya kan? Betul. Jadi kalau secara infrastruktur kelembagaan pemerintah kita sih sudah cukup lengkap. Iyalah, dari mulai ada BMKG dia, BMKG itu kan namanya Badan Klimatologi, M-nya Meteorologi dan Geofisika. Jadi ini ada iklim yang sekarang lagi ramai-ramai tentang perubahan iklim, ada kondisi cuaca itu adalah kondisi udara sesaat ini, statistik kondisi udara saat ini adalah iklim kan gitu. Kemudian geofisika yang berkaitan tadi gempa, gunung patahan ya. Artinya kelembagaan ini tidak ada. Dan saya harapkan bahwa lembaga ini terus melakukan sosialisasi, kajian-kajian, memperdalam bahwa memang ini ancaman ada, terus sosialisasi kepada masyarakat. Nah, saya melihat, saya sebagai jurnalis begitu kurang lah itu, warning pemerintah terhadap megatrust. Padahal kalau dilihat dari eksplanasi dari BMKG itu kan sangat menyedihkan sekali itu kalau memang terjadi. Iya, memang ada kekurangannya itu kita tadi itu belum betul-betul informasi yang diperoleh oleh lembaga ini tentang ancaman-ancaman tadi itu belum diolah yang menjadi konsumsi mudah diterima oleh masyarakat luas. Ya, masih sangat harus dan harusnya di sini lembaga ini mungkin dengan lembaga-lembaga lain meramu keluar satu informasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat yang membutuhkan informasi katakan tadi tentang iklim dan cuaca ini itu masyarakatnya banyak segmennya, bukan sekedar masyarakat umum untuk kepentingan seperti harian ini, tapi segmen pertanian, segmen industri, segmen tambang, itu erat kaitannya di situ. Saya mau cari perbedaan yang prinsipil antara kekuasaan yang sedang berjalan hari ini, katakanlah karena Albo ini katanya diidentifikasi sebagai berlanjutan, maka saya ingin tanya kepada Pak Dipo sebagai mantan birokrat, orang Bappenas yang sampai pada level yang tinggi, itu seperti apa sih sebenarnya pemerintah di zaman
Pak Harto katakanlah ya kan, Pak Dipo dulu zaman Pak Harto ya waktu di Pamnas ya, itu seperti apa menangani hal-hal yang semacam ini? Ya sebenarnya udah buntut terakhir Pak Harto ketika saya masih Oh buntut menjadi ya? Ketua Umum Dewan Mahasiswa. Sebenarnya awareness kita terhadap masalah ini dilihat dari kondisi juga posisi Indonesia. Ya. Jangan lupa pengaruh dari Lautan Hindia datang. Andai kata tadi yang menghempas sampai ke daerah Sumatera, Nusantara, tapi lebih banyak memang kebanyakan terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Karena memang dari pengaruh tenaga dari Lautan Hindia gitu. Dan syukurlah sudah ada satu peneliti perempuan yang baru terbitkan bukunya mengenai masalah ini. Maka itu kita bersyukur ada kita punya geolog seperti kayak Pak Asep yang menjadi anggota Institut Peradaban. Mari kita lihat juga tidak cukup hanya seorang Asep, tapi lebih banyak lagi masyarakat. Kemarin saya ketika hendak masuk jalan tol, saya lihat ada iklan besar. Apa tuh? Dari pesan gubernur Pramono. Marilah kita bijak menghadapi sampah secara bersama. Nah, jadi memang nggak bisa ditinggalkan hanya pada geolog dan satu badan saja kayak BMKG tadi. Harus bersama-sama masyarakat. Dan ini bahwa kebersihan kita dan kita memelihara dunia ini harus bersama. Saya ambil contoh aja. Seorang mantan wali kota di Sendai, Jepang. Ya. Setelah kejadian tsunami yang di Jepang kita juga belum terjadi, dia sebagai seorang mantan wali kota, dia aktif membuat sekarang pengalaman dia menghadapi tsunami di Aceh dan bagaimana mencegahnya. Nah, mereka mengambil pelajaran dari kita ya. Dengan demikian, sebenarnya kan dia dulu, habis itu baru kita juga di Aceh. Ya. Nah, jadi si Kazuoko, saya lupa namanya, itu dia membuat satu lembaga internasional ketika dia pengalaman sebagai wali kota di Sendai. Dia bercerita bagaimana mengajak masyarakatnya dan sekaligus dia lead dengan scholars dari masalah peradaban dan juga dengan masalah kejadian-kejadian seperti kayak gempa tsunami dan sebagainya. Memang kita jangan lupa pengaruh arus lautan Hindia itu luar biasa itu. Makanya itu kalau orang bilang mengatakan terjadinya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, sedangkan daerah lain yang di Jawa ini tidak terlalu banyak. Ya kita harus lihat kondisi geofisika kita gimana gitu. Jadi dengan adanya kayak begitu, nggak aneh kalau terjadi hal-hal serangan kayak tsunami itu, dan kita perlu di Institut Peradaban ini dengan mengundang Pak Asep, Prof. Asep ini. Prof. Asep ini ahlinya, ya termasuk kita melihat gejala-gejala yang sekarang. Seperti kayak panas yang bertambah luar biasa sekarang. Nah, jadi oleh karena itu, kita harap tidak usah kita bertengkar antara sesama masyarakat, dan masyarakat juga harus mengharapkan juga pemimpin-pemimpin kita, apakah dia DPR, apakah dia eksekutif, apakah dia seorang perencana, seorang pelaksana seperti BMKG, dan juga semuanya, kita mengharapkan aturan-aturan yang ada sekarang, kita lihat
Sebagai contoh yang saya bilang tadi, masuk jalan tol Oh, itu ada panggilan, ya, jangan lupa gitu loh. Hmm. Masalah buang sampah diperhatikan. Hmm. Nah, itu satu kecil, walaupun itu yang dibuat oleh Pramono Anung, Hmm. satu Billboard ya. billboard yang besar, Hmm. itu udah menimbulkan satu Peringatan. peringatan. Nah, oleh karena itu saya kira, jadi marilah kita meluaskan, jangan hanya kita menyalahkan, wah ini BMKG ini nggak ada urusannya, terus ini orang juga aturan-aturan yang mengenai sampah dan sebagainya ini tidak diperhatikan. Padahal memang ya posisi geofisika kita gimana, Hmm. kepulauan kita gimana. Hmm. Jadi kalau banyak korban kita lihat, andai kata terakhir-terakhir ini terjadi di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Hmm. itu logis karena mereka berhadapan dengan Lautan Hindia. Hmm. Nah di sini kita kaji juga, syukur kita ada Bapak Asep Karsidi, yang seorang geografi. Nah kalau kita sama-sama dari MIPA UI lulusan, nah, saya kimia, beliau ini geografi. Nah, kita sekarang bertemu di sini, kita ingin sekali membentuk satu lembaga dan kajian ini, dan satu saat kami berdua sedang menulis juga buku, termasuk itu jangan lagi orang melihat bahwa terjadinya gempa bumi atau terjadinya kayak tsunami kayak begitu, bukan karena banyak orang yang berbuat laknat gitu lah, atau ini hukuman dari Tuhan gitu, jangan. Tapi kita melihat bahwa memang kondisi fisik kita Secara alamiah. alamiah secara banyak yang memang tantangannya. Jadi walaupun panggilan itu satu billboard pas mau masuk pintu tol itu aja cukup. Nah, kalau yang di Jepang ditambah lagi itu sama si Kazuko Kori Kazuko, mantan wali kota Sendai. Nah, dia bikin juga bagaimana andai kata lari, memanfaatkan jalan tol. Jalan tol orang jadi kalau sudah ada kayak Alno kata di Aceh itu orang berteriak pakai smong. Nah, smong. Itu artinya udah bisa bicara kayak tsunami ketika di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, selain tentunya BMKG juga melakukan satu kajian-kajian yang kita patut sebagai seorang yang concern terhadap peradaban dan kemanusiaan, kita juga harus mendukung. Walaupun disebut kok kecil aja panggilannya. Bahwa andai kata si Kori Kazauko itu mengatakan lari ke jalan tol. Nah, banyak jalan tol sekarang. Kalau ya dikasih jalan tangga kecil yang nggak terlalu mahal, ya bisa terjadi. Mengantisipasi kalau terjadi kayak tsunami kayak begitu, Mereka bisa dia lari langsung ke jalan tol. Karena kalau kita sudah mau pakai mobil udah nggak keburu, orang sudah kacau, macet. Nah itulah yang membuat Jadi Pak Diko hancur. mau bilang bahwa tangga kecil untuk naik ke tol itu adalah bagian dari antisipasi. Iya betul, termasuk nggak terlalu mahal. Jadi artinya, ya tapi kan orang tidak bisa naik ke jalan tol ke atas untuk menyelamatkan diri kan. Paling tidak sudah ada tangga di mana di daerah-daerah mana paling andai kata di Jakarta Utara, ya. Kemudian belum lagi kalau di Jawa Barat seperti kayak di Kerawang, di daerah-daerah mana itu harus diperhatikan. Ya, titik kumpul. Ya. Prof. Asep. Mungkin saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Diko, betul. Jadi pertama, kenapa wali kota Jepang seperti itu, dan kita itu kalau saya mengistilahkan tuh istilah saya di sini ini hilangnya memori bencana masyarakat. Kita tuh nggak punya memori terhadap kejadian bencana.
karena nggak pernah ada yang mengingatkan. Nah, seperti Pramono dan wali kota Jepang itu kelihatan sekarang harus mulai untuk mengingatkan kembali memori masyarakat terhadap bencana. Setelah tsunami di Aceh pada saat itu sekarang kan udah lupa gitu loh. Jadi kejadian apa lagi? Nah, ini tidak ada kontinuitas untuk mungkin bahwa kita itu sebetulnya berada di bumi ya, tidak kawasan Indonesia itu yang potensi bencana banyak, dan itu nggak pernah diingatkan gitu. Ya syukur tadi Pak Pramono udah mulai mengawali seperti itu walaupun kecil, dan itu bisa diikuti dengan hal-hal sederhana lainnya yang membawa mengingatkan masyarakat dan memudahkan masyarakat kalau terjadi sesuatu itu dia ada jalan keluar. Nah sekarang kan kalau itu tidak pernah dibangun Pak, walaupun infrastruktur itu kita bangun, masyarakatnya tidak aware itu, tidak ya nggak terbangun gitu. Ingatan dia bahwa kita itu, contoh yang paling sederhana aja kalau mau dibenahi ya, padahal itu bunyi sirine itu ada undang-undangnya. Sekarang kan sirine antara yang awal pejabat, sirine ambulans, sirine kebakaran, sama sekarang nggak keruan. Sama ya. Bagaimana kemudian kita punya memori terhadap ancaman kejadian sesuatu yang sangat mendesak? Dikira udah bencana, ternyata orang sakit. Nah itu dia. Jadi padahal itu ada undang-undangnya kalau sirine ini pakai frekuensi segini. Kebakaran hutan itu seperti polisi. Coba kalau kita di negara maju begitu, antara 3 jenis ini sirine, kita bisa bedakan dari sirinenya. Ada polisi, ada ambulan, ada blankir. Tiga-tiganya itu kalau kita lagi di rumah tuh, tiga-tiganya kedengar. Ini ada 3, tapi kalau cuma satu, oh polisi ngejar maling. Oh ini cuma satu polisi. Tapi kalau ada eksiden apa-apa, 3-3 kedengeran. Dan kita bisa, kita kan kacau. Bagaimana ini kemudian kita mau mempertahankan atau membangun memori bencana? Uang isyaratnya aja kita enggak paham. Nenek moyang kita yang tadi dengan smoke dan segala macam tidak dilanjutkan gitu kan, kecuali di wilayah-wilayah yang tradisional. Dan tradisi ini hilang di era teknologi ini. Nah ini sebetulnya harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kita tuh kearifan lokal yang seharusnya malah didukung dengan perkembangan teknologi malah hilang. Dan teknologi itu kan mendukung kearifan yang ada kan, jadi mempercepat hilang. Menarik sekali perbincangan kita ini Pak. Cuman kita harus dibatasi oleh waktu kan? Betul. Saudara pemirsa, kita hentikan dulu sejenak karena ini adalah bagian dari tes. Karena saya khawatir ini mic-nya mati. Udah capek-capek. Aduh. Tapi acting kan sudah. Iya. Yang penting ada gambarnya. Wait. Oh, makanya kemana tuh? Bisa situ.
Gantian. Kita nunggu info dari Pak Bekto Hmm. terkait bukunya Pak Salim. Hmm. Pak Bekto akan mengabari, Hmm. mau telepon Zul, nah, nanti kita tanyakan lagi hasilnya gimana. Ya. Karena informasi terakhir Zul masih ngomong ke Pak Bekto bahwa kurang sekitar 50 juta. Iya berapa? Nah, Kita nanti, kan tahu lu kemana? makanya nanti sepertinya berdua mau ketemu Pak Bekto sama Zul gitu. Iya ya. Kita mau tahu hasilnya gimana. Bawa kemari aja. Oh ya. Ya misalnya Pak Bekto minta ketemunya Itu kan di tempat mana ya terserah. Masa di IP bisa menjadikan satu manajemen atau melakukan tugas kayak begitu bisa bebas-bebas semaunya kan? Oh, iya. Bisa. Apalagi pakai uang sampai meminta 50 juta segala macam. Emang ini sekarang terus Ya, gampang. memang sejak awal kayak gitu ya, Nah, sulit dikendalikan. ya, Makanya Pak sama Bang Ican dulu kan sempat dikenai sanksi oke. sama Dulatan karena dia ini Pak menggunakan nama IP untuk cari proyek gitu. Makanya itu dia. Termasuk dengan PT PAL itu dulu. Hmm. Ngadain acara pakai logo IP. Waduh. Yang kita nggak tahu gitu ya. Harus lebih